Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Safirin Indiawan dari MJ201 Prodi Manajemen akan mempresentasikan jawaban UTS saya untuk mata kuliah Statistik Ekonomi Bisnis 1 dengan dosen pengampu Ibu Ratih Anggoro-Wilis. Tugas pertama yaitu selama 7 pertemuan ini saya telah mempelajari berbagai konsep dasar statistika, termasuk penyusunan data perorangan maupun data grup, serta analisis data dan perhitungannya. Sehingga menurut saya ada beberapa manfaat dan kegunaan statistika berdasarkan pembelajaran sesi 1 sampai 7 ini itu pengambilan keputusan yang lebih baik karena statistika memberikan alat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data secara sistematis. Juga dengan pemahaman yang lebih baik tentang data, keputusan yang diambil dapat lebih didasarkan pada bukti dan analisis yang objektif. Lalu pengelolaan data menjadi lebih efektif karena dengan menyusun data grup dapat merangkum data kompleks menjadi lebih mudah dipahami, diinterpretasikan serta memungkinkan identifikasi pola, tren, dan anomali dalam data dengan lebih mudah. Lalu pemahaman mendalam tentang data. Lalu penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, dalam statistik membuat informasi lebih mudah dipahami. Untuk yang terakhir, untuk membuat prediksi tentang masa depan dengan data historik. Nomor 2, setelah mempelajari materi mengenai penyajian data dan pendistribusian data, saya menemukan bahwa data bisa disajikan agar mudah dibaca dan dipahami dengan menggunakan alat visualisasi yang tepat. Ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan, yaitu pemilihan jenis grafik yang tepat. Memilih jenis grafik yang sesuai dengan jenis data dan tujuan penyajiannya sangat penting, karena dapat mempermudah pemahamannya. Contohnya adalah grafik garis atau line chart untuk menunjukkan tren atau perubahan data dari waktu ke waktu. Lalu ada diagram lingkaran atau pie chart untuk menunjukkan proporsi atau presentasi keseluruhan. Di sebelah kiri adalah contoh dari line chart dan untuk sebelah kanan itu adalah contoh dari pie chart. Lalu penyederhanaan tampilan. Hindari penggunaan terlalu banyak warna atau hanya menggunakan satu warna saja, karena akan membingungkan dan hindari juga elemen yang tidak perlu. Sederhanakan tampilan untuk fokus pada data utama. Lalu penambahan anotasi. Dengan meng-highlight informasi penting dari grafik untuk menarik perhatian ke informasi kunci. Berilah penjelasan singkat atau catatan tambahan jika diperlukan. Di bawah adalah contoh dua grafik untuk data jumlah murid di SMPN 2 Curug Mekar yang akan ikut tur sekolah pada bulan Mei 2024. Nah, dari dua contoh di atas, bisa dilihat bahwa diagram sebelah kanan lebih mudah dipahami karena terdapat penjelasan data yang informatif. Sedangkan diagram di sebelah kiri akan lebih menyulitkan pembacanya karena membingungkan dengan tidak adanya catatan angka ataupun pembeda antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Lalu yang ketiga, statistika adalah alat yang kuat dan serbaguna yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data di berbagai bidang. Dengan menyediakan metode untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan menyajikan data, statistika memungkinkan pengambilan keputusan untuk membuat keputusan yang lebih tepat, objektif, dan terpercaya. Ini mengurangi ketidakpastian, meningkatkan efisiensi, dan membantu dalam mencapai tujuan secara efektif. Lalu untuk tugas B, di bawah adalah data hipotesis hasil yang telah diurutkan dari sampel sebanyak 30 kali restoran di Kota Depok dalam jumlah jutaan per bulan. Nah, saya sudah mengurutkannya. Frekuensi dan juga nilai tengah. Frekuensi diambil dari data sampel 30 sampai 39 itu ada berapa dan ada 3. Lalu untuk nilai tengah itu diambil dari batas kelas bawah ditambah dengan batas kelas atas dibagi dengan 2, yaitu contohnya 30 ditambah 39 dibagi 2 hasilnya adalah 34,5 dan seterusnya. Lalu yang kedua, ukuran jarak atau range. Untuk mengukur jarak atau range itu rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Di sini nilai terbesarnya adalah 85 juta dikurangi dengan nilai terkecilnya 30 juta, hasilnya adalah 55 juta. Lalu untuk varians, sebelum mencari varians, itu harus mencari dulu nilai X kuadrat, F dikali X kuadrat,
X dikurangi X bar, lalu X dikurangi X bar pangkat 2, dan F dikali X dikurangi X bar pangkat 2. Nah, ini adalah totalnya. Nah, setelah itu, dari F dikali X kurangi X bar pangkat 2 itu dijumlahkan, dan hasilnya adalah 6110,06. Itu adalah untuk mencari rumus varians. Karena rumus varians adalah sigma F dikali X dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N. N-nya itu adalah jumlah frekuensi yang tadi. Nah, tadi kan jumlah sigma F dikali X kurangi X bar pangkat 2 adalah 6110,06 dibagi dengan frekuensinya jumlahnya N itu 31, hasilnya adalah 197,099. Lalu mencari simpangan baku itu rumusnya adalah akar dari varians. Tadi variansnya adalah 197,099, berarti akar dari 197,099 adalah 14,03. Lalu setelah itu kita mencari tingkat skewness. Aku menggunakan metode momen matematis. Untuk mencari skewness, itu rumusnya adalah sigma F dikali X dikurangi X bar pangkat 3. Nah, berarti kita harus mencari dulu X dikurangi X bar pangkat 3-nya, dan juga mencari F dikali X dikurangi X bar pangkat 3, yaitu jumlah totalnya itu 57.551. Lalu setelah itu bisa langsung dijumlahkan. Nah, untuk tadi sigma F dikali X dikurangi X bar pangkat 3 itu hasilnya 57.551 dibagi dengan N-nya tadi 31 dikali dengan S pangkat 3 atau simpangan baku dipangkatkan 3, yaitu hasilnya 0,7. Nah, 0,7 yaitu skewness positif. Lalu setelah itu kita mencari kurtosis. Untuk mencari kurtosis itu sama, tetapi kita harus mencari juga X dikurangi X bar pangkat 4 dan juga F dikali X dikurangi X bar pangkat 4. Lalu setelah itu dijumlahkan totalnya, dan hasilnya adalah 2.802.896.929,64 dibagi dengan N-nya 31 dikali dengan S pangkat 4. S-nya itu tadi 14,3 yang dipangkatkan 4. Hasilnya adalah 2,4 atau kurtosis platykurtik. Nah, yang sebelah kiri adalah itu skewness positifnya. Lalu untuk sebelah kanannya kurtosis platykurtik. Skewness positif nilainya tadi 2,7. Distribusi miring ke kanan yang berarti mayoritas data berkumpul di sisi kiri dari min data. Tidak terlalu jauh dari distribusi normal, tetapi memiliki sedikit kemencengan ke kanan. Lalu untuk kurtosis, itu nilainya 2,4 karena kurang dari 3, yang berarti memiliki puncak yang lebih datar dan ekor yang lebih tipis. Dibandingkan distribusi normal data memiliki variasi yang lebih kecil di sekitar min. Lalu untuk yang kedua, untuk menghitung dan menganalisis sebuah kurva simetris atau tidak, saya menggunakan metode skewness juga. Nah, seperti ini tadi. Untuk skewness, mencari dulu X dikurangi X bar pangkat 2, dan juga mencari juga F dikali X dikurangi X bar pangkat 2. Lalu setelah itu dijumlahkan semuanya. Nah, setelah itu kita mencari variansnya dulu. 17.440 dibagi dengan 80, jumlah F-nya ya, sama dengan hasilnya adalah 218. Untuk simpangan bakunya adalah sama tadi, akar dari varians, berarti akar dari 218 hasilnya adalah 14,7. Setelah itu baru kita mencari skewness-nya.
Sama tadi sigma F dikali dengan X dikurangi X dari pangkat 3 dibagi N dikali S pangkat 3, hasilnya adalah 0,08. Nah, dari analisis di atas menggunakan hitungan statistika yaitu skewness, dinyatakan bahwa data hasil ujian tengah semester dari 80 mahasiswa adalah melenceng ke kanan karena skewness menunjukkan data di angka 0,08 yang dimana jika lebih dari 0 merupakan skewness positif. Sekian video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.